Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Kota Semarang semakin hebat. Belajar bersama Bu Hima pasti menyenangkan. Kali ini kita akan belajar untuk siswa kelas 2, tema 7, subtema 4, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini adalah 1. Dengan mendengarkan dongeng, siswa dapat mengenal legenda dari asal-usul kota Surabaya. Yang kedua, dengan disajikan gambar pecahan, maka siswa dapat mengenal dan mempelajari pecahan. Pembelajaran pertama kita diawali dengan dongeng dari ikan sura dan buaya, yaitu asal-usul kota Surabaya. Nah, pada zaman dahulu sebelum ada batas jelas antara darat dan laut, semua hewan bebas mencari makan di mana saja. Hewan darat sering berburu di laut, dan hewan laut sering diam-diam berburu hewan darat yang ada di tepi laut. Ini cerita antara buaya dan ikan hiu sura dimulai. Buaya merasa bosan dengan makanan yang ada di darat, maka dia berburu di laut, padahal laut adalah wilayah dari ikan hiu sura. Dan ikan hiu sura yang mengetahuinya, dia marah karena buaya berburu di laut di wilayahnya. Dengan niat membalas dendam, maka ikan hiu sura berburu di tepi laut, yaitu di darat. Buaya saat itu sedang tidur. Buaya sedang tidur karena mendengar ikan hiu sura berburu di darat. Akhirnya buaya mengejar dan berkelahi setiap hari dengan ikan hiu sura. Tidak ada satupun yang mau mengalah. Lama-kelamaan mereka lelah dan mengusulkan untuk berdamai dan membagi wilayah mereka. Buaya berburu di darat dan ikan hiu sura berburu di laut. Tetapi mereka lama-kelamaan lupa atas perjanjian mereka. Buaya bosan makan hewan yang ada di darat. Lalu rasanya bosan sekali ya, selalu makan kijang, tupai. Begitu pula dengan ikan hiu sura. Aduh, aku setiap hari makan ikan, bosannya. Seperti kalian juga kalau setiap hari makan ikan, bosan ya? Nah, itu yang dirasakan antara buaya dan ikan sura. Akhirnya mereka kembali lagi berkelahi dan tidak ada satupun yang saling mengalah. Buaya mulai menggigit ikan hiu sura dan ikan hiu sura juga menggigit ekor buaya. Makanya dari tempat berkelahi mereka ini disebutlah Surabaya. Itulah asal-usul nama kota Surabaya dari legenda yang ada. Dari cerita ini kalian bisa mengerti, memahami bagaimana alur cerita bisa terbentuknya nama dari kota Surabaya. Setelah mendengarkan dongeng asal-usul kota Surabaya, sekarang kita ada 5 pertanyaan yang harus dijawab bersama-sama sebagai indikator apakah kita sudah memahami cerita legenda dari kota Surabaya. Nomor 1, kita jawab bersama-sama ya. Mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Jawabannya, ya betul sekali, karena mereka berebut wilayah untuk berburu mangsa. Yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membagi 2 wilayah sesuai dengan tempat tinggal mereka. Buaya di darat dan ikan hiu sura di lautan. Nomor 3, mengapa buaya sangat marah kepada ikan hiu sura setelah perjanjian mereka? Karena ikan hiu sura berkhianat, dia berburu mangsa lagi di darat. Begitupun dengan buaya, dia juga berburu lagi di lautan. Nomor 4,
Kisah ikan hiu sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota mana ya? Betul, kota Surabaya. Dan yang terakhir nomor 5, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup dengan rukun? Betul sekali, harus saling menghormati dan menyayangi. Dari legenda tadi, cerita legenda ikan hiu dan buaya, serta dari 5 pertanyaan yang sudah kita jawab bersama-sama, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadikan hidup kita rukun dan nyaman, maka kita harus hidup saling menghormati dan menyayangi. Mengerti anak-anak? Dari dongeng Surabaya, ikan hiu sura dan buaya membagi wilayahnya menjadi 2 bagian. Di sini kita akan belajar tentang pecahan. Ini ada gambarnya ya, bisa dilihat di samping. Jika ada satu bagian yang dibagi menjadi 2, kita bagi menjadi 2, berarti bagian yang pertama nilainya adalah setengah atau 1/2, dan yang bagiannya lagi adalah sama juga, setengah atau 1/2. Mari kita mengenal pecahan. Di sini ada beberapa pecahan yang lain. Kalian bisa melihat ada 4 gambar di sini. Gambar yang pertama itu adalah satu lingkaran yang dibagi menjadi 2, yang satu bagian diarsir atau diwarna dengan warna kuning, yang menandakan nilainya adalah setengah untuk bagian yang berwarna kuning. Dan gambar yang kedua, ada satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian, satu bagian yang diwarna kuning, nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Dan yang gambar nomor 3, kita ada lagi satu lingkaran dibagi menjadi 3 bagian. Salah satu bagiannya kita warnai dengan warna kuning. Yang warna kuning ini berarti dia bernilai 1/3 atau 1/3. Dan ada lagi gambar yang terakhir ini, gambar yang keempat, ada satu lingkaran kita bagi menjadi 4 bagian, dan 3 bagian yang lainnya kita arsir dengan warna kuning. Jadi 3 bagian ini bernilai 3/4. Nah, sekarang Bu Hima masih ada gambar lagi. Coba nyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam pecahan. Gambar yang pertama, ada satu lingkaran, salah satu bagiannya diarsir. Lingkaran ini kita bagi 4 ya, lingkaran ini dibagi 4 dan salah satu bagiannya diarsir. Jadi bagian yang diarsir ini bernilai 1/4 atau 1/4. Gambar yang kedua yaitu lingkaran lagi yang dibagi menjadi 3, salah satu bagiannya diarsir. Bagian yang diarsir ini bernilai 1/3. Dan yang terakhir ini kita bagi lebih banyak lagi, ada gambar lingkaran yang dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Salah satu bagiannya kita arsir warna kuning. Bagian yang berwarna kuning ini berarti bernilai 1/6. Nah, dari pembelajaran pecahan tadi kalian sudah mengerti ya. Jadi kalau satu bagian kita bagi menjadi berapa, mana yang diarsir, bagian yang diarsir itu bernilai berapa, kalian sudah mengerti? Nah, semoga membantu pembelajaran untuk pecahan kali ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang dongeng, menjawab pertanyaan, belajar tentang pecahan. Kali ini mari kita berkreasi membuat buaya dari tanah liat. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Alat dan bahannya: 1, tanah liat secukupnya, pelumas, minyak goreng juga bisa, cat, alas, bisa berupa triplex dan yang lainnya. Triplex boleh, kertas juga boleh, yang penting bisa untuk alas. Terus yang kelima, terakhir ini ada air. Nah, langkah-langkah untuk membuat
buaya dari tanah liat, maka pertama, ambil tanah liat secukupnya, lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket, rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah. Amplas permukaan supaya halus, cat sesuai dengan keinginan dan keringkan. Maka gambarnya akan terbentuk patung berupa buaya yang terbuat dari tanah liat. Selamat berkreasi anak-anak. Setelah pembelajaran tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kali ini kita belajar tentang 1. Kita dapat mengenal asal-usul legenda nama Surabaya. Yang kedua, kita dapat mengenal dan mempelajari apa itu pecahan dari gambar yang disajikan tadi ya. Dan yang ketiga, kita juga dapat berkreasi membuat patung dari tanah liat. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Belajar bersama Bu Hima pasti menyenangkan. Jangan bosan-bosan ya, selalu belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa, satu lagi, gosok gigi, selalu cuci tangan. Sampai jumpa.